lebih khusus tidak Allah berikan kepada setiap manusia, bahkan tidak Allah berikan kepada setiap orang muslim. Dan Allah berikan kepada kita nikmat waktu, kesempatan beramal. Sekarang kita masuk pada bulan Sya'ban. Kita berharap dan mohon kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Amin. Berulang kali dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa puasa, bisa beramal saleh, karena itu waktu istimewa bagi seorang hamba yang mendapatkan taufik mau manfaatkannya. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, memberikan taufik bisa menjalankan ibadah-ibadah di dalamnya. Allahumma amin. Dan setiap ibadah itu seringkali atau kebanyakannya ada rawatibnya. Kita kenal sholat 5 waktu sehari-hari yang kita jalankan itu ada amal rawatibnya. Ada qobliyah dan ada ba'diyah. Maka disyariatkannya amalan-amalan yang mengiringi amalan wajib itu adalah untuk menyiapkan jiwa, menguatkan jiwa untuk beramal, dan agar amal itu menelurkan dan membuahkan amal-amal yang lainnya. Begitu pula Ramadan. Puasa Ramadan itu ada rawatibnya, ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Apa qobliyahnya? Nabi SAW banyak puasa pada bulan Sya'ban. Tidak pernah Rasulullah puasa lebih banyak daripada puasa di bulan Sya'ban setelah Ramadan. Apa hikmahnya? Di antaranya adalah sebagai pembersihan hati. Karena seorang itu bisa beramal dengan penuh kekhusyukan, dengan penuh harap, dengan penuh kecintaan kepada Allah, itu butuh kesucian hati, kebersihan hati, yang mana hati ini sumber bagi semua amal-amal kebaikan. Tidak ada amal kebaikan kecuali sumbernya adalah dari hati. Maka kita mempersiapkan menyambut bulan Ramadan dengan apa? Salah satunya mencontoh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak bisa puasa semaksimal beliau, hampir memenuhi bulan Sya'ban, paling tidak ada hari-hari yang kita puasa di dalamnya. Yang kedua, kita persiapkan dengan ilmu, supaya amal-amal kita sesuai dengan tuntunan syariat. Dan apabila amal kita sesuai dengan tuntunan syariat, maka amal itu akan menjadi amalan makbulan, akan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mempelajari ilmu tentang suatu amalan, maka itu akan menyemangati jiwa kita untuk mengamalkannya. Beda seorang mengamalkan suatu amalan, dia tahu ilmunya, dengan orang yang mengamalkan suatu amalan tapi dia tidak tahu ilmunya, berbeda. Seorang ketika mau mengadakan perjalanan, dia tahu rutenya. Berbeda dengan seorang yang mengadakan perjalanan, dia tidak tahu sama sekali. Oleh karena itu, perlu kita persiapkan dengan mempelajari ahkam Ramadan, hukum-hukum berkaitan dengan Ramadan, dengan puasanya, sholat tarawihnya,
nanti zakatnya, dan bagaimana dahulu Rasulullah menghidupkan Ramadan, dan bagaimana para salaf dahulu menghidupkan Ramadan dengan amal-amal yang saleh. Kemudian yang ketiga, perlu kita siapkan dengan amal-amal yang menjadi amal yang memang maksimal pada bulan Ramadan. Di antaranya apa? Membaca Al-Quran. Barangkali ada mushaf yang sejak Idul Fitri kemarin ditaruh di rak, tapi insya Allah tidak. Maka sekarang hendaknya mulai kita buka, kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita baca terjemahannya, agar memberikan pahala karena banyaknya yang kita baca, dan makmurkan waktu kita, serta menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena adanya makna yang kita ketahui dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengetahui arti dan makna itu penting. Coba kalau seandainya kita baca Al-Quran seperti baca buku biasa, luar biasa. Kalau kita baca buku biasa, biasanya kalau tidak paham langsung mundur ya. Oh, gak paham, taruh. Memang beda dengan Al-Quranul Karim. Walaupun tidak paham dapat paham pahala. Tapi seandainya kita baca, kemudian kita tahu arti dan maknanya, walaupun tidak awal sampai akhir yang kita baca tahu artinya semua, tapi paling tidak sebagiannya, dan itu bertahap. Setiap yang kita baca ada ayat yang kita tahu artinya, maka itu memberikan dampak yang luar biasa dalam amal kita pada agama kita. Maka perlu adanya muqaddimah, persiapan. Oleh sekarang orang kalau mau nanjak naik kendaraan yang tinggi, maka jauh-jauh sudah disiapkan. Dan di samping itu adalah kita memperbanyak doa. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taufik dari sisinya berjumpa dengan Ramadan. Tidak hanya berjumpa, tapi memanfaatkan dengan memperbaiki amal-amal kita dan maksimalkan amal-amal kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini muqaddimah. Sekarang kita masuk pada pembahasan kita dalam mengkaji syarhu thalathati al-usul, 3 landasan utama tentang mengenal Allah, yaitu mengenal sesembahan kita. Yang kedua, mengenal agama kita, yaitu mengenal cara ibadah kepada Allah. Yang ketiga, mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya mengenal sosok yang menyampaikan agama kepada kita, qudwah dan suri tauladan kita. Dan kita sudah membahas bagian yang pertama, yaitu yang mencakup 4 hal: berilmu, beramal, dakwah, dan sabar. Dan ini adalah kunci selamat seorang muslim. Dengan apa? Ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Atau dengan urutan surat Al-Asr, iman, amal, nasihat dalam kebenaran, nasihat dalam kesabaran. Tapi kesimpulannya adalah sama, karena iman pondasinya adalah ilmu, dan iman tidak akan menjadi iman yang sempurna dan baik kecuali dasarnya ilmu. Kemudian ilmu yang membuahkan amal, dan amal itu bagian daripada iman. Kemudian setelah kita menyempurnakan diri kita dengan ilmu dan amal, iman dan amal, menyempurnakan orang lain dengan saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran.
Ini bagian pertama dari pembahasan kitab Thalatsatul Usul. Dan ini sebenarnya pembahasan yang terpisah dari kitab Thalatsatul Usul. Tapi karena cocok dan tulisan mu'alif juga, maka digabungkan, dijadikan sebagai muqaddimah. Sekarang kita masuk muqaddimah yang kedua. Dan ini juga sebenarnya belum masuk kitab Thalatsatul Usul. Tapi karya mu'alif juga, karena cocok dimasukkan dalam pembahasan ini sebagai muqaddimah. Apa bagian kedua dari pembahasan ini? Qala al-mu'allif rahimahullah, ya'lam rahimakallah. Ketahuilah, belajarlah, berilmulah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian semua. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib bagi setiap orang muslim, laki-laki maupun perempuan, ta'allumu hadhihi salasi masailah, untuk mengenal 3 permasalahan, wal amalu bihin, dan mengamalkan 3 permasalahan ini, 3 pembahasan ini. Kemudian belum menyebutkan 1, 2, 3 dengan dalilnya. Kata pensyarah, hadil masailus salat, 3 hal ini yang disebutkan oleh mu'allif ini ada kaitannya dengan sebelumnya dan muqaddimah untuk pembahasan setelahnya. Jadi pembahasan ini yang akan dibahas ini ada kaitannya dan sambungan bagi pembahasan sebelumnya dan merupakan kata pengantar untuk pembahasan setelahnya. Fa'ada wa karrara, dan mu'allif mengulangi ucapannya, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatmu. Ini ada komentar bagus dari pensyarah. Kata beliau, wa fi hadha ma fi minat talattuf bil muta'allimin. Pada ungkapan i'lam rahimakallah, di dalamnya ada ungkapan dan sikap lemah lembut kepada orang-orang yang mempelajari agama Allah. Dari mana? Yang mana al-mu'allif mendoakan orang-orang baca kitabnya, orang-orang yang pelajari kitabnya. Dan ketika kita mendengar ucapan al-mu'allif ini, atau kita membaca ucapan mu'allif ini, maka kita berharap kita masuk di dalamnya. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Kita termasuk yang membaca, yang mendengar, maka kita amini. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. I'lam annahu yajibu ala kulli muslimin muslimah. Ketahuilah, kata beliau, wajib bagi setiap muslim laki dan perempuan untuk mempelajari 3 hal ini. Sebagai tambahan pembahasan sebelumnya tentang 4 hal. Berarti 4 hal sebelumnya, ilmu, amal, dakwah, sabar. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang 3 hal lagi. Dan ini sudah masuk pada inti pembahasan akidah, pembahasan tauhid. Kata beliau, kenapa wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 hal ini? Li'anna fiyya bayanu aslid din wa qaidatid din. Karena dalam 3 bahasan yang akan kita kaji ini mengandung penjelasan tentang fondasi kaidah dasar dalam agama Islam. Maka mu'allif di sini menyebutkan 2 ungkapan agung. Yang pertama adalah ilmu dan doa kepada orang yang belajar rahimakallah. Dan ini mengingatkan kita ucapan pensyarah sebelumnya, menunjukkan ilmu itu dibangun di atas rahmat, kasih sayang antara pengajar dengan pengajar,
antara pengajar dengan orang yang belajar, antara yang belajar dengan yang belajar yang lainnya. At-tarahum. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah yang di atas muka bumi, niscaya zat yang di langit akan merahmati kalian semua. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang memiliki sifat rahmat akan dirahmati oleh Allah yang Maha Rahman. Rahmatilah yang di muka bumi. Rasulullah tidak hanya menyebutkan manusia, lebih umum daripada itu. Irhamu man fil ardi. Rahmatilah yang di atas muka bumi. Maka termasuk hewan-hewan masuk di dalamnya. Balasannya apa? Yarhamkum man fis sama. Zat yang di langit akan merahmati kalian semua. Kemudian dalam menyebutkan hal yang wajib. Hal yang wajib. Dan wajib di sini adalah hal yang memang harus diketahui dan diamalkan setiap muslim dan muslimah. Apa ketiga hal tadi? Al-ula yang pertama, annallahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhal jannata wa man asahu dakhalan nar. Kewajiban yang pertama dalam pembahasan ini adalah seorang muslim wajib mengetahui bahwa Allah menciptakan kita. Dan ini diimani oleh hampir seluruh manusia. Wa razaqana, Allah telah memberikan rezeki kepada kita. Ini juga hampir diimani oleh setiap manusia, termasuk orang-orang musyrikin dahulu yang memerangi dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga mengimani akan perbuatan Allah, yaitu al-khalq, Allah menciptakan, tentang ar-rizq, Allah memberikan rezeki. Tapi mereka tidak mewujudkan konsekuensi daripada keimanannya tentang Allah pencipta, Allah memberi rezeki. Konsekuensinya itu yang tidak jalankan orang-orang musyrikin. Mereka tidak mau mewujudkan pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Oleh karena itu hanya mengimani Allah pencipta, Allah pemberi rezeki belum cukup memasukkan manusia ke dalam agama Islam. Sampai dia mewujudkan konsekuensi daripada keimanan terhadap perbuatan Allah tadi, yaitu memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yatrukna hamala. Dan kita harus memahami dan mengimani bahwasanya Allah ketika menciptakan kita, Allah memberikan rezeki kepada kita, Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Tapi apa? Bal arsala ilaina rasula. Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Jadi Allah menciptakan kita tujuannya untuk ibadah. Tapi Allah tidak memerintahkan kita ibadah sesuai dengan selera dan keinginan kita masing-masing. Allah menghendaki agar ibadah kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Oleh karena itu Allah turunkan, Allah utus Rasul. Allah turunkan pada Rasul kitab suci. Rasul tadi menjelaskan Al-Quran dengan sabda-sabdanya, menjelaskan Al-Quran dengan perbuatan-perbuatan, dengan ketetapan-ketetapannya, sehingga Islam ini gamblang, bisa dipahami manusia, bisa diamalkan oleh manusia. Taraktukum al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anna ila harik. Kata baginda Nabi SAW, aku tinggalkan kepada kalian agama ini dalam keadaan putih bersih. Putih bersih. Malamnya seperti siangnya, terang benderang. Maka tidaklah orang yang menyimpang darinya kecuali orang itu akan binasa. Maka kita diperintah mengikuti
agama yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak membiarkan kita begitu saja tanpa hikmah, tidak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, punya hikmah dan tujuan yang agung, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah utus kepada kita seorang Rasul untuk menjelaskan cara ibadah kita kepada Allah. Karena diutusnya Rasul itu memiliki tujuan yang agung. Apa tujuannya? Untuk menjelaskan kepada manusia jalan kepada Allah, jalan ke surga. Semua jalan menuju Allah tertutup kecuali jalan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'u dakhala jannah. Tatkala Allah mengutus Rasul kepada kita, maka ini sebagai ujian bagi manusia. Siapa yang mentaatinya, maka dia akan masuk surga. Wa man asahu dakhala. Siapa yang bermaksud kepada Rasul, maka dia akan masuk neraka. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata." Semua umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Ketika kita mendengar hadis ini, pasti kita akan bertanya-tanya, lu ada orang yang enggan masuk surga? Ternyata para sahabat dahulu telah mendahului kita. Heran juga para sahabat, ada tuh orang yang tidak mau masuk surga. Maka dijawab baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang akan masuk ke Rasulullah? Qal, jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ata'ani dakhal jannata wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia enggan masuk surga. Rasulullah tidak menyebutkan fulan, tapi sebutkan sebuah kaidah. Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa bermaksiat kepadaku, berarti dia enggan masuk surga. Mu'allim bisa menyebutkan dalil. Apa dalil akan pembahasan pertama tadi? Keimanan tentang Allah pencipta, pemberi rezeki. Allah tidak membiarkan kita tanpa tujuan. Tapi Allah menginginkan tujuan yang agung, mengutus Rasul. Siapa taat kepadanya, dia akan masuk surga. Siapa enggan, dia tidak mau taat kepada masuk neraka. Dalilnya adalah surat Al-Muzammil ayat 15. Allah berfirman, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Sesungguhnya kami utus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, yang akan menjadi saksi bagi kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasulan, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Siapa rasulnya? Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Allah mengutus pula Harun untuk menemani Nabi Musa alaihissalam. Apa syahidnya? Tatkala Allah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun, lalu Fir'aun tidak taat kepada Rasul tersebut, Nabi Musa, bahkan dia bermaksiat kepada Nabi Musa dan ingin membunuhnya, maka apa hasilnya? Allah siksa Fir'aun dan Allah masukkan ke dalam neraka. Maka begitu akhir umat ini, tatkala Allah telah mengutus seorang Rasul yang mulia, Nabi Muhammad SAW, lalu manusia tidak mau taat kepadanya, tidak mau mengikuti agama yang dibawanya, tidak mau mengimani apa yang wajib diimani dari berita-berita yang beliau sampaikan,
dan mengamalkan apa yang beliau perintahkan, maka hasilnya sebagaimana umat terdahulu. Allah mengutus Rasul pada umat terdahulu, tatkala di antara mereka ada yang tidak mau taat, Allah masukkan neraka, maka akhir umat ini juga sama. Allah telah mengutus orang Rasul, maka ada pilihan mau taat atau tidak mau taat, dan manusia terbagi menjadi dua. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Minhum man adallah wa minhum man haqqa alimud dhalal. Di antara mereka ada orang-orang yang mendapatkan hidayah sehingga mentaati Rasul, ada yang tidak. Maka kita berharap semoga hidayah yang Allah berikan kepada kita ini kita bawa sampai akhir hayat kita. Amin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu agak itu yang paling mahal. Itu yang paling mahal. Kemudian Rissalah menjelaskan tentang pembahasan pertama ini. Annallah khalaqal khalqa li ghayah wa lam yakhluqhu sudan wala abathan amma yasifu ta'ala Allah amma yasifu. Bahwasanya Allah menciptakan makhluk untuk tujuan yang agung. Allah tidak menciptakan mereka sia-sia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk tujuan yang agung. Apa tujuannya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah zat yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian semua siapakah yang paling baik amalannya. Yang paling baik amalannya adalah yang amalan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apa kalian mengira kami menciptakan kalian itu abatha sia-sia? Kemudian kalian nanti tidak dikembalikan. Allah memiliki tujuan yang agung. Allah ciptakan manusia, Allah berikan pendengaran, Allah mendengarkan penglihatan, Allah berikan akal, Allah berikan hati untuk bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Tidak cukup itu, Allah utus orang Rasul. Tidak cukup itu, Allah turunkan kitab suci. Dan Rasul itu dari jenis kita sendiri, manusia, yang dia adalah mempraktekkan dan menyampaikan Islam sehingga jelas. Beri contoh, bukan Rasul dari malaikat yang tidak kelihatan, tapi dari Rasul. Makanya orang-orang musyrikin dahulu mengatakan, kenapa Rasulnya kok tidak malaikat? Walaupun dikasih Rasul malaikat, sebenarnya mereka tidak mau beriman, hanya mencari-cari alasan. Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran, "Qul law kana fil ardi malaika yamshuna mutma'innin lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasul." Kalau seandainya di muka bumi ini para malaikat yang berjalan di muka bumi, artinya mereka hidup seperti manusia di muka bumi, niscaya Allah akan turunkan Rasul dari sisi malaikat pula. Tapi karena yang di muka bumi manusia, maka Allah utus Rasul dari jenis manusia. Tapi karena rahmat Allah yang agung kepada manusia, Allah pilih Rasul dari manusia. Tapi Rasul tersebut untuk bangsa manusia dan untuk bangsa jin. Dan jin juga bisa melihat manusia. Makanya bisa melihat praktek ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda kalau seandainya Rasulnya dari jenis malaikat, sedangkan yang perintahkan menjalankan amal tadi dari manusia. Maka dikatakan, "Qul law kana fil ardi malaika." Katakan Muhammad, kalau seandainya di muka bumi itu ada para malaikat yang berjalan muka bumi, lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasul. Kami akan utus seorang rasul dari para malaikat, karena mereka adalah dari para malaikat. Tapi
Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul yang mulia dari jenis manusia, karena kita adalah dari jenis manusia. Artinya ini bisa diamalkan oleh manusia, maka bisa diamalkan oleh manusia yang lainnya. Tapi kalau diamalkan oleh rasul dari malaikat, tidak mesti bisa diamalkan oleh manusia. Maka Allah tidak menghendaki sesuatu yang sulit, tapi Allah menghendaki sesuatu yang mudah. Karena agama ini Allah turunkan untuk manusia, agar manusia menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa, beramal saleh, dan amalan dia itu kembalinya kepada dirinya sendiri. Kemudian kata pensyarah, li ghairi ghayatin walil hikmah. Allah tidak menciptakan manusia tanpa tujuan, tanpa hikmah. Wa annakum ilaina turja'un. Wa annahu lan yakuna ba'tun ba'da khalqikum. Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan yang agung. Menciptakan, kemudian utus rasul, lalu setelah itu manusia meninggal dunia tanpa ada kebangkitan. Namanya sia-sia. Tidak ada bedanya antara orang taat dengan orang tidak taat, yang beriman dengan tidak beriman. Tapi Allah akan bangkitkan manusia di alam kuburnya, sehingga orang yang taat mendapatkan balasannya, orang yang durhaka mendapatkan, dan itu adalah keadilan. Tapi kalau Allah menciptakan manusia, Allah para rasul diperintahkan menjalankan kebaikan, ada taat ada tidak, lalu setelah itu tidak ada hari kebangkitan, tidak ada balasan kebaikan bagi ahli kebaikan dan balasan keburukan bagi ahli keburukan, maka itu sia-sia. Itu tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memiliki hikmah yang agung. Wa anna lan yakuna irja'un lakum ila man khalaqakum. Wa hadha dzan fi qadhun fi hikmatillah. Sangkaan orang-orang musyrikin, mereka mengatakan kita tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna. Katakan Muhammad, na'am, iya, sungguh kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inti sari daripada kemungkaran orang-orang musyrikin dahulu adalah mengingkari hari kebangkitan. Dari perkara kiamat yang mereka ingkari adalah hari kebangkitan. Kenapa disebutkan mengingkari hari kebangkitan? Karena apabila seorang mengingkari hari kebangkitan, berarti dia akan mengingkari segala kejadian yang berkaitan dengan hari kiamat. Ketika mengingkari ini, dia akan mengingkari kejadian-kejadian hari kiamat yang lainnya, akan mengingkari tentang mizan timbangan amal, tentang balasan, tentang surga, tentang neraka. Oleh karena itu ulama Ahlussunnah terkadang menyebutkan akidah Ahlussunnah adalah iman kepada Allah, malaikatnya, kitab sucinya, rasulnya, hari akhir. Tidak disebutkan dengan ungkapan hari akhir, tapi iman kepada hari kebangkitan. Kenapa? Karena apabila iman kepada hari kebangkitan, berarti dia akan mengimani dengan semua yang terjadi pada hari kiamat. Karena itu intinya. Apabila dia iman, maka dia akan mengimani segala yang terjadi tentang hari kiamat. Apabila dia ingkar terhadap hari kebangkitan, maka dia akan mengingkari semua terjadi tentang hari kiamat. Maka itu akidah yang agung. Allah akan membangkitkan manusia. Ditetapkan Al-Quran dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sesuai dengan hikmah penciptaan manusia dan sesuai dengan hikmah diutusnya para rasul. Hikmah diturunkan kitab suci. Hikmah diberikan akal manusia untuk berpikir. Beda orang yang taat dengan orang tidak taat. Apa man kana mu'minan kaman kana fasiqa? Lais tahun apakah sama orang yang beriman dengan orang fasik? Tidak akan sama, kata Allah. Lais tawiyani masalah, tidak akan sama sekali. Bagaimana akan sama hasilnya? Perbuatannya tidak sama, tidak sama. Oleh karena itu soal mukmin ketika beriman dengan hari kiamat, maka itu akan membangkitkan amal-amal saleh.
Tapi ketika orang-orang kafir mereka tidak beriman hari kebangkitan, tidak beriman dengan hari pembalasan, maka itulah yang menjadikan hati mereka tidak bergerak untuk beramal. Oleh karena itu Allah sering menggabungkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Karena itu penggerak. Itu penggerak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu aw jara. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara. Sebutkan iman kepada Allah, hari akhir, iman kepada akhir. Karena iman ini pondasinya, dan iman kepada akhir itulah penggeraknya yang akan mendorong seorang ingin beramal saleh. Oleh karena itu mempelajari akidah itu penting, karena itulah pondasi akan amal-amal kita dan motivasi kita beramal. Kemudian masyarul muslimin rahimakumullah, al-mu'allif menukil firman Allah, fata'ala Allahul malikul haq. Maha tinggi Allah yang merajai dan maha benar, maha suci dari hal-hal yang tidak sesuai dengan hikmah Allah tadi. Fata'ala Allah amma yasifuhul mubtilun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat yang diberikan orang-orang kebatilan. Yaitu sifat apa? Allah tidak akan bangkitkan. Amma yadhunnuhu alaihi al-jahilun al-qadihun fi hikmatillah. Maha tinggi Allah dari apa yang disifati orang-orang yang ahli kejahilan dan yang tidak sesuai dengan hikmah hikmah diciptakannya manusia. Kata beliau, wal khalqu idzan makhluquna li ghayatin, sehingga manusia itu diciptakan untuk suatu tujuan, hikmah. Dan ini wajib diketahui setiap muslim. Oleh karena itu dalam kitab tauhid pertama kali al-mas'alatul ula adalah al-hikmah fi khalqil jin wal ins. Hikmah tentang tujuan penciptaan manusia dan jin. Karena manusia apabila paham akan hikmah keberadaan dunia untuk ibadah, maka dia akan menjadi orang yang mau ibadah. Tapi kalau tidak memahami akan hikmah ini, maka dia akan berprasangka dunia itu untuk dunia. Padahal Allah menciptakan manusia, dunia adalah untuk berjalan menuju akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmah tadi? Al-jawab, hiya ma bayyana Allah fi qawli wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Berarti ini hikmah dan tujuannya. Allah sudah menciptakan kita. Apakah kita sudah menunaikan tujuan dan hikmah diciptakan manusia? Maka ini kewajiban kita. Illa liya'budun, apakah kita sudah mewujudkan apa belum? Para manusia apakah sudah mewujudkan hikmah ini apa belum? Ma uridu minhum rizqin, kata Allah, aku tidak mengharapkan dari mereka rezeki, tidak pula mengharapkan dari mereka makanan. Artinya Allah menciptakan manusia untuk ibadah itu bukan untuk maslahat bagi Allah. Allah Maha Kaya, tidak butuh para hambanya. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha memberikan rezeki dan Maha kuat. Dan Allah berfirman dalam menjelaskan hikmah dan tujuan manusia ciptakan manusia jin, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini ikhtibar, ujian. Al-ikhtibar fi ibadati, ujian dalam masalah ibadah kepada Allah. Hal yu'bad wahdahu la syarikalah am yuttakhadhu aliyatun ukhra ma'a. Apakah Allah diibadahi oleh manusia secara esa, tidak ada syirik dan sekutu baginya, ataukah dijadikan bagi Allah tandingan-tandingan? Maka ini adalah hikmah daripada ciptakan manusia untuk ibadah. Apakah kita sudah mengesahkan Allah, ataukah kita masih menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa hadhihi mas'alatun la syakka 'azimah.
Ini kata beliau pembahasan sangat agung. Fal insan khuliqa li hadhihi hikmah. Manusia diciptakan untuk hikmah tujuan yang agung ini. Lakin yahtaju ila man yubassiru bi hadhil ghayah. Tapi tatkala Allah menciptakan mengenai tujuan ini, manusia masih butuh orang yang akan menjelaskan tentang tujuan ini. Wa yu'allimul hikmah min khalqi. Manusia butuh dijelaskan tentang hikmah tujuan diciptakannya. Wa yu'allimu kaifa yasilu ila ibadati rabbi ala wajhil ladzi yurdi billah anhu. Manusia butuh diajarkan bagaimana dia bisa mencapai ibadah kepada Allah dengan jalan yang mendatangkan ridhonya Allah. Setelah kita paham, kita diperintahkan ibadah, kita masih butuh apa? Untuk dijelaskan bagaimana ibadah yang bisa mengantarkan kepada Allah. Tidak asal beramal, tapi amal itu akan menjadi amal yang amal saleh. Wa yu'arrifunahu biman yastahiqul ibadah. Wa yu'arrifunahu bitariq alladhi adina man khalaqum an ya'buduhu biha. Kita manusia butuh diajari untuk memberikan hak ibadah kepada Allah semata. Bagaimana cara memberikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan kita manusia butuh diajari jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mewujudkan hikmah daripada tujuan penciptaan kita, illa liya'budun, dan ibadah kita benar-benar seperti yang diharapkan oleh Allah dan diterima di sisinya. Aku qouli hadza, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.